Saudara, Indonesia berduka usai banjir dan longsor meluluh lantakkan 3 provinsi sekaligus. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. 600 lebih korban jiwa tercatat hingga saat ini meninggal dunia dan belum ditemukan. Ribuan orang terluka, puluhan ribu menjadi pengungsi. Saat ini bantuan dan logistik diperlukan. Saat ini saudara, sebagai salah satu lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, apa saja yang sudah dilakukan PMI dan yang akan dilakukan Palang Merah Indonesia menghadapi 3 bencana banjir dan longsor di 3 provinsi ini. Untuk itu, kami akan berbincang bersama Ketua Umum PMI, Bapak HM Yusuf Kalla, yang sudah berada di sambungan Zoom. Selamat pagi, Pak JK. Ya, terima kasih. Dengan Nugi di sini, Pak. Ya. Pak JK, saya mau tanya, Pak. Ya. Dari data Pak PMI yang miliki saat ini, ada berapa data dan laporan yang diterima dan seberapa parah wilayah bencana yang dari hasil laporan relawan-relawan PMI dapatkan menurut Pak JK? Jadi saya ingin jelaskan dulu tentang kebencanaan. Saya punya pengalaman sejak tsunami Aceh ya, Pak? Dulu Aceh, bencana di Padang, ya. bencana di Merapi. Nah, khususnya untuk bencana yang besar seperti tadi ini ada 3 fase. Pertama, fase tanggap darurat. Itu biasanya terjadi masalah seperti banjir kemarin, kemudian masyarakat mengungsi dan diberikan layanan, katakanlah makanan, kesehatan, dan pengungsian oleh pemerintah atau organisasi sosial lainnya. Fase kedua, rehabilitasi. Setelah selesai ini baru masuk ke fase di mana rehabilitasi daripada rumah-rumah masyarakat, baik dilaksanakan oleh pemerintah juga LPDP atau organisasi atau masyarakat sendiri, sehingga mereka bisa kembali dari pengungsian ke rumah masing-masing apabila rumahnya masih ada, gitu kan. Itu yang baru setelah itu secara hampir bersamaan itu fase rekonstruksi, mungkin hampir bersamaan dengan rehabilitasi, khususnya infrastruktur jalan, jembatan, dan juga rekonstruksi daripada objek sosial kayak pendidikan, masjid, dan rumah ibadah lainnya, dan juga rumah-rumah masyarakat. Itu 3 proses ini. Dalam proses, karena itu sekarang kita masih dalam kondisi tanggap darurat ya, Pak? Iya. Nah, ya. Karena itu PMI dan tanggap darurat itu membantu masyarakat dalam kedaruratan, seperti memberikan peralatan keluarga, peralatan bayi, peralatan pribadi masing-masing dalam bentuk box-box yang khusus seperti itu. Dan juga membantu dalam hal memberikan pakaian, sarung, dan sebagainya kepada masyarakat sekitarnya, di samping relawan PMI bekerja dalam hal penyelamatan. Seperti kita lihat banyak relawan PMI yang bekerja dalam evakuasi dan sebagainya. Nah, itu dalam proses tanggap darurat bersama-sama dengan BPPN, pemerintah daerah, dan sebagainya. Itu yang sudah berlangsung dan masih berlangsung sampai saat ini, yang mungkin nanti selesai pada pertengahan bulan ini atau mungkin diperpanjang apabila daerah-daerah masih mengalami masalah. Nah, proses selanjutnya ialah proses rehabilitasi tadi ya, Pak? Rehabilitasi. Proses rehabilitasi itu seperti memberikan rehabilitasi kepada masyarakat. Nah, di sini PMI
sekarang sedang menuju ke daerah-daerah Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, 60 mobil tangki untuk memberikan air bersih kepada masyarakat. Karena itu sangat penting. You mau ada makanan, beras, tapi tidak ada air, bagaimana? Tidak bisa. Bagaimana membersihkan rumah tanpa air bersih dan sebagainya. Karena itu kita sekarang ini sedang dalam perjalanan dan sebagian juga masih di Jakarta, 60 mobil tangki akan beroperasi mungkin setahun. Oh, Karena semua pipa-pipa. Pengalaman kita di Sumatera Utara, di mana itu di daerah apa, itu sudah 2 tahun masih membersihkan air bersih untuk masyarakat di sana itu. Pengalaman di Jogja, Watu Merapi itu lebih setahun. Karena sambil kita memperbaiki fasilitas air, nah kita juga akan mempersiapkan memberikan banyak seperti membersihkan sumur, alkon dan tandon-tandon air, kemudian juga mengirimkan kompor listrik, kan itu pasti habis itu hal tersebut. oke. Family kit lagi dan juga operasi pemulihan lainnya. Oke. Nah, itu yang kita kerjakan lama ini. Kira-kira ini program untuk PMI setahun. Setahun itu Kami ya, siap bekerja di sana. Relawan PMI setahun. Pak. 60 mobil tangki untuk satu provinsi atau untuk 3 provinsi, Pak? 3 provinsi. 3 provinsi. Itu kira-kira kan kalau melihat areanya itu kan cukup luas ya Pak ya. Berapa kabupaten kota untuk di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Ya. apalagi Aceh. Kira-kira kalau itu kebutuhannya kalau dihitung atau dari PMI melihat itu akan bertambah atau kira-kira bagaimana rencananya itu Pak JK? Ya, kita serahkan kepada Kepala Daerah PMI setempat, PMI Sumatera Barat untuk merencanakannya. Di mana mereka butuh dan di mana mereka akan tempatkan. Itu semua sangat tergantung kepada PMI setempat kerjasama dengan Pemda tentunya. Dan tergantung kepada sistem air bersih yang masih ada, masih bisa jalan di tempat itu seperti PAM. Kalau PAM-nya jalan, maka tentu kita lebih mudah untuk melaksanakan itu. Memang luas daerahnya. Betul. Kita lihat dulu kirim 60, kalau masih dibutuhkan mungkin kita kirim sampai 100. Tapi tahap awal, karena juga fasilitas di sana, di tempat-tempat bencana itu masih sulit transportasinya. Jadi mencapai tempat-tempat yang dibutuhkan, itu mungkin butuh waktu sedikit. Jadi sementara 60 dulu sampai kita siapkan. Kita akan mengambil dari daerah-daerah yang selama ini kita sebar. Jadi biasa begitu. Kalau ada kebutuhan dikerahkan ke daerah yang membutuhkan itu. Nah, di samping fasilitas lainnya seperti itu. Oke, Pak JK, ini bicara PMI kan bicara selain masalah air, bicara soal stok ketersediaan darah, Pak. Kita kebutuhan yang saat ini stok ada di PMI pusat untuk mereka yang membutuhkan transfusi darah di daerah-daerah bencana itu sejauh mana ya, Pak? Biar publik bisa kira-kira tahu, oh iya di daerah bencana ini kira-kira akan ada kecukupan darah seandainya harus diadakan operasi, harus misalnya ada orang yang para pengungsi membutuhkan kebutuhan darah. Kira-kira bagaimana Pak sejauh ini Ya, kesiapan PMI-nya? sementara ini seperti banyak yang kena juga bencana kayak Losmawe, UDD, unit donor Donor darah darahnya, PMI ya. itu mengalami tidak bisa berfungsi. Maka kita kirim darah, kantong darah itu dari Jakarta. Berasal daripada Jakarta sendiri, ada dari Bekasi, ada dari Tangerang. Hari ini dikirim 105 hari ini, 150. Kemarin dulu kita kirim 100. Setiap 2 hari kita kirim kebutuhan mereka ke sana dari stok yang ada di sini. Karena mereka butuh itu. Jadi karena ada Hercules setiap hari, maka kebutuhannya dikirim dari Jakarta. Sementara sebenarnya Medan, bisa tapi antara Medan dengan Banda Aceh itu mengalami kesulitan transportasi juga. Jadi terpaksa memakai Hercules yang siap tiap hari itu donor darah itu. Jadi Kita pasokan, laksanakan itu. oh, jadi, Merekonstruksi, merehabilitasi unit UDD yang ada di daerah sendiri. oh iya, Tapi karena kalau di betul Pak. Sumatera dan di
Medan tetap berjalan. Oh ya, jadi unit-unit transfusi daerah di masing-masing daerah mungkin akan dibuat darurat gitu Pak, posko darurat sementara untuk unit transfusi darah atau bagaimana rencananya juga ke depan? Ya, yang begitu tidak bisa darurat, harus lengkap karena laboratoriumnya. Karena apabila kita bikin sembarangan bisa justru tidak hygiene, tidak berbahaya justru. Karena itu harus kita betul-betul yang punya lab yang lengkap. Di mana-mana lengkap di laboratoriumnya, tapi tidak bisa donor darah tidak bisa darurat. Oke, Pak, Pak JK, tadi ada yang Ya. menarik bahwa tadi disiapkan setahun untuk air bersih. Bagaimana dengan truk tangki yang akan dioperasikan 1 tahun? Itu relawannya ready nggak Pak? Relawan-relawannya PMI kan kita butuh sumber daya manusia ya, bukan mobilnya aja ya Pak ya. Itu ready nggak Pak dari Oh, kacamata jauh. PMI saat ini? Harus ready, harus ready. Tentu memang biaya hidupnya kita biaya dari pusat seperti sopir-sopir, operatornya itu dibiayai dari daerah, tapi juga kita akan dukung dari pusat. Oke. Nah, itu sopir-sopir kita sudah kontrak setahun tinggal di sana. Oh, jadi memang sudah dipersiapkan ya. Karena dari pengalaman Pak JK dulu di Sudah. tsunami, di gempa Padang, kemudian di wilayah Merapi, itu memang sudah disiapkan begitu ya, Pak? Iya, sekarang hari ini mobil itu ada 30 lagi di servis di Jakarta. Hari Kamis berangkat ke sana, ya lainnya sudah ada di tempat. Ya. Oke. Pak JK, Pak, ada yang menarik lagi, Pak. Selama Hmm. ini koordinasi dengan BNPB dengan instansi terkait dengan beberapa lembaga-lembaga kemanusiaan baik dengan pemerintah itu biasanya ada tantangan di koordinasi. Kalau dari PMI sendiri gimana Pak? Ini bisa bicara di level organisasi antar instansi dan koordinasi serta komunikasi Pak. Ya, koordinasi itu sudah ada standarnya bahwa itu diatur oleh Pemda, katakanlah gubernur, bupati, kemudian dilaksanakan oleh BNPB, pusat daerah, kemudian dalam pusat. Jadi Kementerian Sosial atau lembaga-lembaganya itu terkoordinasi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Hmm. Polisi, TNI, itu terkoordinasi di daerah. Oh iya, berarti selama ini tidak ada masalah dengan koordinasi dengan komunikasi itu ya, Pak JK. Pak, yang menarik salah satu lagi adalah gini Pak, banyak Indonesia masyarakat ini kan banyak yang ingin membantu Pak, membantu. Kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat itu untuk bentuk dukungan kepada masyarakat korban banjir melalui PMI? Apa yang bisa disalurkan melalui PMI? Apa kebutuhan yang kira-kira dibutuhkan masyarakat melalui yang akan Kalau disalurkan melalui PMI? kalau di Jakarta bisa lewat PMI pusat, kalau di daerah atau PMI provinsi bisa di provinsi nanti provinsi yang mengaturnya mengirim ke PMI Sumatera Barat, PMI Sumatera Utara, PMI Aceh begitu. Oke. Jadi kita menyiapkan gudang. Juga di pengiriman secara tiap hari nasional di Halim juga terkoordinasi dengan rawan PMI yang mengatur manajemennya yang di Halim. Itu juga diatur oleh teman-temannya PMI itu. Misalnya. Pak JK, Pak. Nah, tapi Hmm? kalau untuk bantuan ini saya sengaja bawa. Oh iya Jadi iya, oke Pak. ya yang ingin membantu dana ini Ada silakan nomor rekening PMI ya coba Pak? Oke, punya. oke. Nah ini Ya. kecil. Oh iya, Ya, kelihatan itu ya, rekening PMI. Oke, atas di Bank Mandiri. Kelihatan ya. Oke. Ya kalau semoga itu dicatat itu ke ya. masyarakat yang bantu. Ya. Pak, ada Karena pesan memang ya Pak. butuh namanya partisipasi nasional. Betul, partisipasi nasional Pak. Masa. Pak, harapan Jadi Bapak dan atau pesan. datang ke kantor ke markas PMI untuk dikumpulkan di gudang baru diberangkatkan ke daerah yang membutuhkan. Pak JK, Pak, harapan Bapak atau ada pesan Bapak kepada masyarakat atau relawan, bahkan petugas yang sedang melakukan evakuasi, tenaga medis, kemudian para polisi dan TNI yang sedang ada di sana, serta warga masyarakat yang terdampak bencana ini, Pak, ada pesan khusus dari Pak JK mungkin?
Ya, pertama kita mengapresiasi, menyampaikan penghargaan atas segala upaya yang dilakukan oleh uh, relawan, baik dari pemerintah, TNI, polisi, dan juga sosial dari masyarakat, dan juga relawan PMI tentunya. Dan ini ini suatu proses rehabilitasi yang panjang, dan kami PMI untuk siap untuk ikut serta dalam rehabilitasi itu. Karena ini yang yang sangat penting juga di samping tangkap darurat itu. Ya. Terima kasih banyak Pak JK, sehat selalu Pak JK. Semoga operasi kemanusiaannya berjalan lancar dan Pak JK selalu dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, demikian perbincangan kami hari ini dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mengenai kedaruratan bencana yang dilakukan PMI serta aksi tanggap darurat PMI di lokasi bencana banjir Sumatera. Saya Nugroho Iman, terima kasih, sampai jumpa.